profesor dan doktor, dapat hendaknya warnet yang pertama kali, kemudian anak-anak harus diterapkan pengajiannya sedini mungkin, sehingga hormat kepada orang tua dan hormat kepada guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus sekali ya, ini ada saran-saran dari Ibu Ros. Memang ada 3 hal penting yang disampaikan oleh Ibu Ros. Yang pertama yaitu seputar warnet yang bisa buka kapan saja. Dan biasanya yang masuk ke warnet ini tidak hanya anak kuliah. Kalau anak kuliah memang mereka punya jam kuliah yang berbeda-beda. Namun juga anak sekolah yang saat jam sekolah pun pihak warnet ini masih menerima masuknya anak-anak ini, dan ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai warung internet untuk lebih berkarakter, sehingga pendidikan berkarakter pun akan lebih terdukung tentunya ya. Dan kemudian juga ada hormat guru. Nah ini salah satu seruan yang ada di dalam Endang Putih tersebut adalah warnetnya harus tidak boleh ada anak didik sekolah yang ada di warnet saat jam pelajaran. Apakah ada peraturan tertulis ini untuk pihak warnet ataupun ada sanksi nantinya yang dapat diberikan ke pihak warnet sendiri? Sejauh ini memang kami dari Dinas Pendidikan Daerah Aceh Besar itu sebatas menyeru ya. Ada beberapa stiker yang kita coba tempel di beberapa tempat, kemudian buat seruan ini juga. Harapannya kita lebih senang persuasif sebenarnya. Tapi melihat kondisi apakah nanti suatu saat memang diperlukan kanun atau peraturan bupati yang memang memungkinkan adanya pihak pengaman untuk mengambil tindakan. Saat itu memang dirasa perlu, itu yang coba kita lihat. Karena memang seperti disebut oleh Ibu tadi bahwa sebenarnya pendidikan itu kan pengkondisian ya, pengkondisian. Saya ingin mengangkat ini sebenarnya bahwa betul saat seorang guru atau ustadz atau dosen masuk menyebutkan salam ya, assalamualaikum, tapi apakah dia memahami apa makna assalamualaikum itu? Artinya salam sejahtera untuk kamu. Artinya salam adalah sebuah yang penting, tapi yang paling penting juga setelah itu bagaimana si guru ini mengupayakan, berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin agar anak ini mengerti setiap tindakan yang dilakukan oleh sejahtera, bukan? Sesuai dengan doa tadi, kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan mendoakan agar anak itu sejahtera, selamat ya kan. Jadi setelah dia didoakan, bagaimana si guru juga berupaya agar anaknya itu selamat dan sejahtera. Artinya tidak ada pelecehan, dia hormati anak muridnya, dia hargai anak muridnya, dia upayakan semampu dia memang anak-anaknya agar dia memang betul-betul seperti doa dia tadi. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi pemahaman dari semua guru, pemahaman dari semua komponen yang terlibat pendidikan terhadap apa yang diajarkan itu. Dia bukan sebatas melafalkan assalamualaikum, bukannya itu. Tapi muatannya kan luar biasa itu. Kemudian yang kedua, tindak lanjut setelah itu, bahwa setelah kita assalamualaikum kan kita mendoakan kesejahteraan, keselamatan buat dia. Sehingga kita pun juga akan berupaya agar dia tuh selamat dan sejahtera. Bagaimana dia baik, bagaimana dia selamat, bagaimana dia makin berakhlak mulia, bagaimana dia punya manfaat, bagaimana dia punya kerjaan dan seterusnya begitu. Jadi tidak seperti yang tadi itu yang digambarkan bahwa guru itu melakukan pelecehan, kan nggak sejahtera dong itu. Jadi yang ingin kita tekankan sebenarnya bahwa pendidikan berkarakter itu bukan pelajaran baru, bukan, tapi bagaimana menanamkan, menyertakan dalam pelajaran apapun bahwa itu punya pesan moral di situ. Saat kita belajar matematik bukan hanya matematik. Saya sebagai orang kimia, saya ngajar kimia bukan hanya reaksi A tambah B jadi C, bukan hanya itu, tapi di situ